sesuai perjanjian kita, ini kita konseling ya. Gitu. Sebelumnya kamu udah pernah konseling nggak sih? Udah sih, tapi udah lama pas kelas 1 gitu. Kelas 1, berarti udah lama ya. Kita ibu jelasin lagi ya ke aku gitu. Jadi konseling itu seperti yang kita lakukan sekarang, ada kamu sebagai konseli dan ibu konselor. Kita akan membahas permasalahan yang kamu hadapi saat ini dan mencari solusi yang terbaik bersama-sama tentunya. Nanti dalam sesi konseling ini kamu tidak perlu khawatir dengan apa yang kamu bicarakan sama ibu. Kamu takutnya nanti akan tersebar di luar karena ibu karena dalam proses konseling ini kita menggunakan asas kerahasiaan di mana nantinya cuma kita berdua yang tahu, dan juga kamu jangan segan-segan untuk menceritakan apapun yang kamu rasakan. Kamu ceritakan aja seterbuka mungkin, dan juga ibu terima kasih juga kamu udah datang ke sini dengan sukarela tanpa paksaan. Sekarang apa yang kamu rasakan dulu sih? Langsung saya bahas yang masalahnya ya Bu. Jadi kemarin itu saya berantem sama adik saya Bu. Nah, yang membuat saya sulitnya itu soalnya gara-gara berantem itu saya jadi susah Bu. Kan saya buat tugas di rumah ya Bu. Terus saya ke kamar sama dia. Tapi karena ada dia, terus kita lagi berantem itu, jadi saya emosi aja kalau misalnya ada dia Bu. Jadi akhirnya saya susah selesai terus. Jadi terakhir kejadiannya kapan? Itu kemarin 2 hari yang lalu sebenarnya sih Bu. Bisa kamu ceritakan gimana kronologinya? Jadi waktu itu saya lagi di kamar nih Bu. Nah saya kan lagi nonton biasa. Nah terus adik saya ini datang tuh kayak emang udah marah-marah aja Bu. Jadi karena saya juga biarin aja, saya kan juga sibuk sendiri sama HP saya. Terus tiba-tiba dia nyetel musik gede banget gitu Bu. Saya kan jadi keganggu, kan saya lagi nonton juga Bu. Terus saya bilang pelan-pelan sebenarnya Bu, saya ngomong cilin kayak dikit gitu aja Bu. Terus tiba-tiba dia langsung nyolot Bu. Marah-marah, apa sih? Gak usah sih ngatur-ngatur orang, marah. Banyak ngomongnya. Berarti sebelumnya juga gitu? Iya, sebelumnya enggak sih Bu. Dia kalau kayak gitu tuh kalau bad aja. Cuman kalau yang ini tuh karena dia ngeganggu saya di kamar, jadinya saya bingung Bu. Jadi menurut kamu kalimat yang kamu bilang sama adik kamu itu menyinggung dia atau tidak sih? Iya sih Bu. Sebenarnya kalau misalnya dia lagi nggak bad mood, mungkin itu biasa aja. Tapi karena mungkin kemarin dia bad mood, jadi kayaknya kata-kata saya tuh nyinggung, terus bikin dia tambah emosi lagi. Jadi dia bad moodnya kamu tahu kenapa? Aku tahu kayaknya sih karena teman-temannya deh. Mungkin dia lagi sensitif aja ya. Oke, jadi kita bisa melakukan teknik kursi kosong untuk mempraktekkan nantinya gimana kamu ngomongnya sama adik kamu. Nanti kita perbaiki juga ke yang benarnya gitu ya sih. Kita coba sekarang sih. Boleh. Jadi ya. Kamu anggap ini adik kamu di sini. Coba kamu contohkan gimana kemarin kamu ngomong sama adik kamu. Jadi kemarin dia kan tiba-tiba agak gitu tuh Bu. Terus dia duduk agak kurus kan Bu. Terus saya lagi main HP, terus dia tiba-tiba ngerasain suaranya kita itu. Terus dia bilang, kecil dikit sih, kayak gitu aja Bu. Terus tiba-tiba dia marah-marah Bu. Terus saya kayak kalau emosi juga, terus saya bilang kayak apaan sih lo marah-marah gak jelas. Terus saya Mungkin kalimat kamu mungkin berbisa juga. Jadi menurut kamu kalimat kamu tadi itu bisa dirubah ya?
soalnya bisa nggak dikasih sedikit soalnya saya sebenarnya makinnya lupa kalau di rumah sama bisa nggak apa namanya bersihkan bisa nggak pak kecilin dikit soalnya aku lagi nonton juga. Ya, kita mau jadi itu pasti adik kamu juga memberikan respon yang baik gitu. Jadi apa lagi yang bisa kamu lakukan? Tapi kalau misalnya saya ngomong gitu dianya malah ngeluh itu Kalau misalnya dia kalau misalnya dia yang menurutkan itu mungkin bisa lagi kamu menambahkan kalimat yang membuat dia itu jadinya bisa jadi kalau misalnya dia seperti yang kamu bilang tadi, kalau udah kamu ngomong baik-baik dia tidak memberikan respon yang baik, mungkin kamu bisa memberikan pengertian atau bicara lebih positif lagi sama dia. Jadi bisa kamu berikan contohnya boleh itu kata-katanya apa ya sifat kakak lagi nonton, jadi di kamar ini juga cuma ada kamu, ada kita berdua, jadi supaya kita saling aman, kamu untuk menunjukkan musiknya itu bisa nggak kamu suaranya tuh kamu aja gitu, supaya kita sama-sama nyaman, kamu nyaman, aku juga nyaman. bisa coba ya kita kan ini cuma kamu aja jadi ada juga nih lagi nonton kalau boleh nggak suaranya tuh dikecilin biar ini nyaman gitu nyaman Ya, nanti kamu udah bisa dari sini untuk memperbaiki kalimat kamu yang lebih baik bisa Oke Desi, jadi kita udah mencobakan juga tadi gimana kalimat gimana cara baiknya kamu ngomong sama adik kamu supaya kondisinya tidak seperti masalah yang kamu bicarakan tadi. Jadi kita konten tadi pemahaman apa yang kamu dapatkan dari kalian sering tadi saya jadi sadar kalau misalnya saya tuh mungkin kata-katanya itu kurang pas atau karena dia juga lagi sakit hati jadinya kata-kata saya itu mungkin tinggal jadi kapan kamu bisa ngomong sama kamu jadi kapan kamu bisa ngomong sama adik kamu mungkin nanti sore Oke. Jadi setelah kamu sama adik kamu kapan kamu bisa menceritakan kepada ibu bagaimana perkembangan dari masalah tersebut. Kalau misalnya itu bisa lewat chat atau bisa rasanya nggak terlalu berat, kita langsung hubungi ibu lewat WA atau ibu bisa lain. Tapi lebih baiknya ibu ya, karena awalnya kan kamu punya sebenarnya dulu bisa langsung mereka juga bisa, bisa ibu juga bisa. berarti saya usahain untuk cari soalnya saya besok ada mata pelajarannya Jadi kalau misalnya kamu udah ngomong sama adik kamu, tapi kalau dia misalnya tetap melakukan hal yang sama, saya prosesnya bisa juga kayak marah-marah terus dengan saya
sini. Jadi setelah kamu cerita saling Perasaan saya yang pasti saya lega sendiri cerita. Soalnya saya tuh kalau ada masalah yang perlu cerita dulu. Terus selain cerita ternyata saya juga dapat solusinya dari ibu. Oke, semoga dengan diskusi konten ini kamu bisa lebih akrab lagi sama adik kamu ke depannya.